Hai Tribuners, berjumpa kembali dengan Tribun News Podcast edisi kali ini barengan saya Gilang Putranto. Nah, pemerintah Tribuners ini sedang melakukan migrasi siaran dari TV analog ke TV digital atau analog switch off ya, ASO, secara bertahap mulai tahun ini. Nah, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan nih proses peralihan ke siaran TV digital selesai pada 2 November 2022. Itu paling lambat ya. Jadi setelah itu kita udah nggak bisa lagi buat nonton TV analog. Nah, jadi siaran televisi analog yang telah mengudara selama hampir 60 tahun di Indonesia akan digantikan sepenuhnya oleh siaran televisi digital. Nah, lalu apa sih sebetulnya siaran TV digital itu? Nah, siaran TV digital ini ternyata menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi. Dengan demikian, maka akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih, kemudian suara yang lebih jernih, dan canggih teknologinya bagi masyarakat Indonesia. Dalam masa peralihan ke siaran televisi digital ini, Tribuners, masyarakat tetap bisa kok untuk menonton siaran televisi analog, namun sangat dianjurkan nih untuk mulai merubah tangkapan sinyal antena di rumah dari siaran analog ke digital. Nah, pertanyaannya lalu gimana sih cara beralih siaran TV digital? Nah, jadi Tribuners, tidak semua TV itu bisa menerima siaran digital. Nah, TV yang belum bisa menerima siaran digital ini membutuhkan piranti tambahan yang dinamakan set-top box atau STB. Nah, jadi biasanya TV-TV, kalau yang TV-TV produksi baru mungkin udah bisa ya. Tapi kalau produksi lama, TV-TV masih TV tabung, itu kemungkinan besar perlu nih yang namanya set-top box. Nah, STB atau set-top box ini merupakan alat penangkap sinyal siaran digital yang disambungkan pada TV dan antena UHF yang biasa ada di rumah-rumah tuh. Nah, kalau TV analog ini biasanya hanya menerima beberapa siaran TV kan ya. Nah, begitu beralih ke siaran digital, maka masyarakat akan bisa menerima lebih banyak siaran dan lebih beragam. Tuh, channelnya makin banyak Tribuners. Nah, mengenai pengadaan STB atau set-top box tadi, pemerintah akan memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin. Nah, pemerintah menyebut akan menyiapkan 6,5 hingga 7 juta set-top box bagi keluarga miskin. Jadi Tribuners cek dulu deh, apakah TV-nya udah bisa untuk menerima siaran TV digital atau belum. Nah, harga STB sendiri kalau di online nih ya, tadi Gilang coba cek, ini beragam nih, antara 100 ribuan sampai 300 ribuan. Bisa dibeli di online atau juga di offline ya, di toko elektronik kayak gitu Tribuners. Nah, lalu manfaatnya apa sih TV digital itu? Nah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen PPI Kemenkominfo, ada Pak Ahmad M. Ramli, ini mengungkapkan migrasi TV analog ke digital memberi segudang manfaat. Namanya segudang berarti kan nggak dikit kan ya, jadi banyak tuh manfaatnya. Ia menyebut masyarakat akan dapat menikmati tayangan yang lebih bersih, lebih canggih dan juga lebih berkualitas. Kemudian migrasi TV analog ke digital ternyata juga memberikan manfaat pada kualitas internet di Indonesia. Hah? Kok bisa sih? Ternyata apabila ASO ini atau analog switch off ini bisa berlangsung sesuai rencana di tahun 2022, Ramli menyebut masyarakat akan mendapat manfaat yang jauh lebih besar untuk broadband atau jangkauan internet. Karena salah satu hambatan untuk internet cepat adalah ketiadaan frekuensi, yang mana frekuensi ini banyak dipakai oleh penyiaran TV analog Tribuners. Sehingga kalau siaran analog ini nanti beralih ke digital, itu disebut akan dihemat sejumlah frekuensi yang dinamakan digital dividend dan bisa digunakan untuk kepentingan internet di Indonesia. Wah, jadi kalau kita udah beralih tuh, internetnya bisa lebih cepat nih ya. Nah, sementara itu, di dunia sendiri ini sudah 90% negara beralih ke TV digital. Nah, Indonesia ini termasuk terlambat nih Tribuners, karena baru memiliki landasan hukum untuk pengalihan ini atau migrasi dari analog ke digital itu pada 2020 kemarin lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Tahap pertama, peralihan TV analog ke digital akan dimulai paling lambat pada 17 Agustus tahun ini, di mana akan dilakukan di sebanyak 6 wilayah layanan di 15 kabupaten kota. Kemudian pada tahap kedua dilakukan paling lambat pada 31 Desember tahun ini di 20 wilayah layanan di 44 kabupaten kota.
Kemudian untuk tahap ketiga Tribuners dilakukan paling lambat pada 31 Maret 2022 tahun depan di 30 wilayah layanan di 107 kabupaten kota. Lalu tahap 4 dilaksanakan paling lambat 17 Agustus tahun depan di sebanyak 31 wilayah layanan di 110 kabupaten. Kemudian tahap terakhir, tahap kelima, migrasi siaran TV digital dilakukan paling lambat 2 November 2022 di 63 kabupaten kota. Nah setelah itu siaran analog udah nggak bisa dipakai lagi tuh Tribuners, full ya, pindah ke digital. Nah sementara itu daerah layanan yang masuk tahap pertama ialah Aceh 1, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh. Kemudian Kepulauan Riau 1 ada Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kota Batam, dan juga Kota Tanjung Pinang. Kemudian Banten 1 ada Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan juga Kota Serang. Lalu di Kalimantan Timur 1 ada Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, dan juga Kota Bontang. Lalu Kalimantan Utara ada Kabupaten Bulungan dan juga Kota Tarakan. Dan Kalimantan Utara 3 ada Kabupaten Nunukan. Jadi dicek dulu ya Tribuners, TV-nya di rumah itu udah bisa analog, udah bisa siaran digital apa belum tuh? Kalau belum, segera deh buat beli set-top box-nya atau nggak nyicil deh sebulan berapa, kan juga bisa dikatakan harganya itu tidak terlalu mahal seperti itu, antara 100 sampai 300 ribu. Oke, sampai di sini dulu Tribun News Podcast di edisi kali ini. Jangan lupa untuk follow Tribun News Podcast di Spotify, Tribun News Podcast, search aja, atau di YouTube di tribunnews.com. Sampai jumpa di Tribun News Podcast selanjutnya. Saya Gilang Putranto, sampai jumpa.